Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat selalu dan senantiasa mendapatkan rizki yang melimpah teman-teman. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, ini adalah video part kedua ya, yaitu bagaimana cara mudah membaca candlestick tanpa perlu menghafal begitu ya. Bagi teman-teman yang belum menyimak part satunya, silahkan simak videonya di sudut kanan atas video ini terlebih dahulu agar teman-teman lebih tahu bagaimana sih sebenarnya cara membaca candlestick dengan tepat ya. Terus bagaimana sejarah terbentuknya candlestick dan apa saja ya sebenarnya yang mempengaruhi candlestick itu. Teman-teman supaya lebih paham, teman-teman bisa menyimak video yang saya rekomendasikan tadi ya di sudut kanan atas video ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama teman-teman, ada 4 hal yang mempengaruhi candlestick teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi ada 4 hal. Yang pertama teman-teman, saya sebutkan dulu ya. Yang pertama teman-teman perhatikan perhatikan sumbu ya, perhatikan sumbu candlestick teman-teman. Perhatikan sumbu candlestick ya. Oke. Saya jelaskan. Terus yang kedua teman-teman, perhatikan ukuran body ya. Terus yang kedua adalah perhatikan ukuran body ya, itu yang terpenting. Terus yang ketiga yang perlu teman-teman lakukan untuk membaca candlestick itu, yang ketiga perhatikan rasio body dengan sumbu ya, body dengan sumbu itu yang ketiga. Terus yang keempat, perhatikan posisi body teman-teman ya, posisi body candlestick begitu ya. Jadi ada 4 hal ini yang perlu teman-teman perhatikan dalam membaca candlestick teman-teman ya. Yang pertama yaitu perhatikan sumbunya ya, terus perhatikan ukuran bodinya, dan yang ketiga perhatikan rasio antara sumbu dengan body mana yang lebih panjang. Terus yang keempat perhatikan posisi body candlestick itu sendiri begitu. Oke. Jadi saya jelaskan teman-teman, kenapa yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah sumbu teman-teman ya. Di sini, sebentar. Kenapa yang perlu kita perhatikan yang pertama ini adalah sumbu teman-teman? Karena sumbu itu menunjukkan volatilitas dari suatu market ya. Semakin panjang sumbu itu adalah menunjukkan bahwa pada periode tersebut, periode satu candle tersebut, volatilitas di market itu sangat tinggi teman-teman. Perlawanan antara buyer dengan seller itu sangat ketat sekali begitu ya. Terus yang kedua, perhatikan juga ukuran body. Nah, di sini teman-teman kita perlu perhatikan ukuran body, karena kenapa? Semakin besar jika body ideal ukurannya itu pertanda bahwa momentum masih sangat kuat begitu ya. Namun jika body terlalu panjang, maka itu menunjukkan bahwa seller ataupun buyer di situ bisa saja sudah menghabiskan kekuatannya di situ begitu ya. Terus ketika body itu kecil, maka biasanya di situ juga momentum mulai melemah begitu. Terus yang ketiga, perhatikan rasio body dengan sumbu. Jadi rasio body dengan sumbu juga perlu diperhatikan, karena sumbu yang lebih panjang daripada body itu menandakan bahwa momentum sudah mulai melemah juga. Terus yang ketiga, perhatikan posisi body, apakah ada di tengah atau ada di ujung begitu ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama juga kita lanjutkan teman-teman ya. Oke, yang pertama, kenapa kita perlu perhatikan sumbu teman-teman? Jika teman-teman menjumpai candlestick hijau ya, candlestick hijau seperti ini ya, teman-teman menjumpai candlestick hijau, di mana candlestick hijau itu open price-nya di bawah ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menjumpai candlestick hijau seperti ini, sebentar, seperti ini ya. Nah, ini pertanda sebenarnya jika candlestick hijau begini ya, bodinya ideal. Terus di sini teman-teman, di mana sumbu nyaris hampir tidak ada atau bahkan sumbunya sedikit sekali begitu ya. Ini pertanda bahwa market di sini sangat kuat teman-teman. Jadi buyer sangat kuat di sini begitu ya. Begitu juga ketika kebentuk candlestick merah teman-teman. Ketika candlestick ini pun berbentuk seperti ini bodinya masih ideal banget, itu pertanda bahwa momentum itu masih sangat kuat. Nah, di sini ilmu yang kita pelajari saat ini teman-teman itu adalah posisinya seperti ini. Ketika kita membaca berdasarkan sejarah ataupun
esensi dari candlestick ini teman-teman, karena kita di sini fokus pada esensi dari terbentuknya candlestick itu ya. Kan begini, candlestick itu terbentuk teman-teman selama beberapa periode ya, selama beberapa periode, misalkan hijau-hijau seperti ini. Nah, di sini teman-teman, ini candle ini itu mempengaruhi satu candle di sini, begitu ya. Akankah di sini menjadi merah ataukah di sini akan menjadi hijau, itu pengaruhnya dari 1 hingga 3 candle sebelumnya, begitu ya. Jadi ketika di sini informasinya dari ketiga candlestick ini kemungkinan hijau, maka kita bisa buy, begitu. Nah, di sini berdasarkan ketiga informasi di sini buyer melemah, berarti kita harus sell, begitu ya. Jadi intinya jika kita membaca candlestick teman-teman ya, jika kita membaca suatu candlestick ya, candlestick itu memiliki 2 teman-teman ya, yaitu yang pertama adalah sifat ya. Jadi yang pertama itu adalah sifat ya. Jadi candlestick itu memiliki sifat. Terus yang kedua itu adalah karakter candlestick itu sendiri, begitu ya. Karakter candlestick. Oke, seperti inilah ya. Karakter candlestick. Nah, yang kita pelajari pada video kali ini itu adalah tentang karakter candlestick itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Oke. Terus selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman menjumpai candlestick, kan candlestick itu hijau, itu kita bahas dari candlestick hijau dulu lah ya, nanti ke candlestick merah, begitu. Nah, candlestick hijau teman-teman, sejatinya ini adalah mewakili kenaikan harga akibat datangnya buyer, begitu. Semakin banyak buyer yang hadir, maka harga akan semakin naik, begitu ya. Nah, sebaliknya semakin banyak seller yang hadir, maka harga akan semakin turun, begitu ya. Oke. Ketika teman-teman menjumpai candlestick hijau, kita fokus pada sumbu ya teman-teman ya. Misalkan sumbunya tadi kecil teman-teman, itu pertanda berarti momentum masih sangat kuat. Namun ketika kita menjumpai candlestick hijau dengan sumbu yang cukup panjang seperti ini ya, atau seperti ini ya, atau seperti ini misalkan, atau bisa juga seperti ini misalkan ya. Nah, begini ya. Ini teman-teman, dari candlestick ini pertanda bahwa hijau atau buyer di sini sudah mulai lemah teman-teman ya. Kenapa lemah? Karena begini, karena sejatinya di sini candlestick ini, sebelum candlestick ini terbentuk teman-teman, candlestick ini sebelumnya membentuk candlestick hijau penuh, begitu ya. Jadi awalnya dia membentuk candlestick hijau penuh seperti ini, tinggi banget teman-teman. Namun akhirnya dilawan oleh seller dan close di sini, akhirnya kebentuklah candlestick hijau pipih dan dengan sumbu panjang atas begini. Ini menunjukkan bahwa di sini buyer sudah mulai kehilangan kekuatannya teman-teman. Nah, ketika teman-teman menjumpai misalkan dari depan teman-teman menjumpai candlestick hijau begini ya, hijau masih ideal bodinya. Terus habis itu tiba-tiba setelah teman-teman menjumpai candlestick hijau seperti ini ya, tiba-tiba teman-teman menjumpai candlestick hijau berikutnya. Di sini adalah sumbunya panjang banget di atas. Nah, di sini berarti bahwa hijau di sini buyer itu sudah mulai lemah teman-teman. Nah, di mana kita eksekusinya? Eksekusinya adalah setelah candlestick berikutnya. Jadi tunggu candlestick berikutnya dulu ya. Biasanya ketika market seperti ini, biasanya dia akan melanjutkan kenaikannya, sekedar menghabiskan kekuatannya begitu ya, atau biasanya candlestick berikutnya akan membentuk candlestick hijau pipih lagi begini ya, dengan sumbu juga panjang ya, biasanya seperti ini. Nah, baru setelah itu teman-teman eksekusi sell begitu, karena penurunannya pasti akan terjadi. Karena kenapa? Di sini buyer sudah lemah teman-teman ya, buyer sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali begitu ya. Terus yang kedua teman-teman, perhatikan ukuran body. Nah, ketika teman-teman menjumpai candlestick hijau, di mana candlestick hijau di sini bodinya masih ideal ya, misalkan. Nah, tetapi teman-teman menjumpai juga candlestick hijau dengan sumbu dengan body yang panjang banget teman-teman. Misalkan teman-teman menjumpai candlestick hijau panjang banget begini ya, dia habis sebelumnya dia ideal, misalkan ideal bentuknya seperti ini misalkan ya, ada sumbunya sedikit, dia masih ideal sebelumnya. Nah, teman-teman buy di sini dapat gitu ya. Nah, ternyata di sini hijaunya overload teman-teman. Bahkan kalau di teknik golden moment itu sudah menyentuh garis luar bibi begitu ya. Ini pertanda bahwa market sudah lemah banget di sini teman-teman ya. Jadi sudah lemah banget di sini, pertanda bahwa
buyer sudah menghabiskan kekuatannya di sini teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan habis itu akan kebentuk candlestick merah. Karena kenapa? Di sini sudah overload dia teman-teman. Bahkan biasanya kalau kita lihat di RSI itu indikatornya sudah menyentuh titik overbought atau jenuh beli begitu ya. Oke, jadi perhatikan ukuran body. Nah, ketika bodinya dari besar mengecil misalkan ya, atau intinya kalau bodinya masih ideal, itu pertanda bahwa buyer masih kuat. Jadi teman-teman follow the trend aja, buyer maupun seller itu masih kuat gitu ya. Terus selanjutnya ketika teman-teman tadi menjumpai candlestick hijau, kalau seperti ini bentuknya kan pertanda lemah nih, udah lemah gini ya. Nah, misalkan teman-teman di trend uptrend tiba-tiba menjumpai candlestick hijau seperti ini, pertanda sudah mulai lemah dia begitu ya. Nah, namun ketika candlestick ini berbalik, bullish pin bar-nya menjadi seperti ini teman-teman ya, ini pertanda bahwa di sini buyer masih kuat teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa buy lagi di candle berikutnya. Karena kenapa? Di sini menunjukkan bullish pin bar seperti ini menunjukkan bahwa seller itu sedang berada pada tekanan buyer. Jadi seller di sini kalah teman-teman ya. Nah, namun beda lagi ketika teman-teman menjumpai candlestick hijau ya, hijau pin bar, tetapi seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman sedang uptrend ya, tiba-tiba hijau pin bar seperti ini. Nah, tetapi ini bodinya pipih. Nah, maka teman-teman jangan eksekusi dulu di candlestick berikutnya. Karena kenapa? Ini pertanda biasanya hijau di sini mulai masih belum begitu kuat begitu. Karena kenapa? Bodinya di sini pipih banget begitu ya. Jadi detailnya di e-course sudah detail banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa simak di e-course begitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman selanjutnya yang ketiga adalah perhatikan rasio antara body dengan sumbu. Ketika sumbu ini lebih panjang teman-teman, ketika sumbu ini lebih panjang daripada bodinya ya, sumbu atas ini lebih panjang daripada bodinya, ini pertanda bahwa buyer sudah lemah banget di sini teman-teman. Jadi harus ada penyeimbang di market ya, seller harus hadir di situ begitu ya. Jadi candlestick berikutnya kemungkinan besar akan menjadi candlestick merah begitu. Karena kenapa? Karena di sini buyer sudah dilawan nih sama seller, sudah hilang kekuatan dia begitu ya. Terus yang ketiga, yang keempat kan tadi perhatikan posisi body teman-teman ya. Ketika teman-teman menjumpai candlestick misalkan candlestick seperti ini, nah begini ya. Bodinya ada di tengah atau bodinya ada di salah satu sisinya begini ya, hijau begini ya. Nah, begini teman-teman. Terus atau teman-teman menjumpai candlestick hijau di ujung begini ya, di ujung atas begini, terus hijaunya ada di ujung bawah bodinya misalkan begini ya. Atau teman-teman menjumpai candlestick hijau seperti ini teman-teman, ini memiliki arti masing-masing ya. Hijau utuh seperti ini atau hijau seperti ini, misalkan seperti tadi ya, misalkan sebentar, misalkan hijaunya seperti ini teman-teman, di atas ada sumbunya sedikit, di bawah ada sumbunya sedikit. Ini masing-masing memiliki arti teman-teman ya. Kenapa di sini saya sebutkan memiliki arti? Jadi ketika teman-teman menjumpai candlestick hijau ataupun merah dengan body berada di tengah di sini, di mana antara sumbu atas dengan sumbu bawah di sini panjangnya sama panjang begitu ya. Ini pertanda market sedang tidak ada kepastian teman-teman. Masih di sini market masih bimbang ya. Market akankah melanjutkan kenaikannya atau market akan melanjutkan penurunannya di sini. Jadi di sini market masih bimbang teman-teman, masih belum tentu arahnya kemana begitu. Nah, untuk memastikan ini arahnya kemana, jika teman-teman menjumpai candlestick seperti ini ya, candlestick bimbang seperti ini, entah dia bodinya kecil atau bodinya sedikit panjang teman-teman, atau bodinya sedikit agak memanjang misalkan seperti ini ya. Misalkan candlesticknya hijau terus bodinya sedikit lebih panjang misalkan seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Tetapi sumbunya, sumbu atas dengan sumbu bawah ini hampir sama panjang teman-teman. Maka di sini ini pertanda bahwa market masih tidak begitu kuat begitu ya. Jadi jangan buru-buru eksekusi dulu, tunggu di candle berikutnya dulu. Nah, jika teman-teman menjumpai candlestick seperti ini juga tadi ya, seperti ini juga tadi ya, maka teman-teman perhatikan candlestick berikutnya. Jika candlestick
berikutnya ke bentuk merah dan di situ tampak kuat, seller lebih kuat ya, di mana bodinya mungkin lebih panjang atau bodinya ideal, nggak ada sumbu sama sekali di situ, itu bertanda bahwa market sangat kuat banget penurunannya, begitu ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama teman-teman, kita coba praktekkan dulu ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu muluk-muluk begitu ya. Kita coba praktekkan di market teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita praktekkan di market ya sekarang ya. Saya coba di Euro USD ya. Di sini teman-teman, di sini ada long legend doji ya, kebentuk di sini. Ini berarti market sedang bimbang banget teman-teman ya. Nah, di sini merah juga sudah menunjukkan menghabiskan kekuatannya di sini ya, dilawan oleh buyer dan seller sudah menghabiskan kekuatannya di sini. Kita lihat candlestick ini teman-teman ya. Kita lihat candlestick ini apakah di sini akan kebentuk candlestick hijau sebagai konfirmasi dari candlestick long legend doji sebelumnya ini, ataukah di sini akan menjadi merah. Kita eksekusi di candlestick berikutnya. Kita perhatikan dulu teman-teman ya, bagaimana bentuk candlestick ini. Oke, 5 detik lagi ya, 5 detik lagi. Oke, di sini kita buy teman-teman. Saya coba buy di sini. Kenapa saya buy di sini teman-teman? Karena di sini jika kita lihat dari depan ya, candlestick ini teman-teman, ini merah di sini sudah menghabiskan kekuatannya. Di sini hijau ya, tadi hijau, terus hijau melemah teman-teman, semakin lemah dia dilawan oleh seller ya, dan semakin kecil teman-teman. Nah, di sini kita sell ya. Nah, hadirlah merah. Tetapi seller di sini kehabisan kekuatannya di sini teman-teman, dan dia sudah dilawan oleh buyer ya, sehingga menyisakan sumbu bawah. Nah, di sini sempat bimbang tadi, sempat bimbang ya. Nah, dikonfirmasi oleh satu candlestick ini ya. Ini sebenarnya hijau sudah cukup kuat teman-teman untuk membalikan keadaan ya. Dimana hijau di sini sudah mulai melawan, dan awalnya ini kebentuk candlestick merah, dilawanlah oleh buyer sehingga kebentuk bullish pin bar seperti ini. Jadi di candle berikutnya ini harus kebentuk candlestick hijau. Oh, ternyata di sini lemah ya, tapi kita dapat begitu ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi begitu cara membacanya ya. Silahkan teman-teman dalami lagi, teman-teman perdalam lagi bagaimana sih sebenarnya esensi dari suatu candlestick itu. Dengan ilmu ini insya Allah teman-teman bisa melihat dan bisa memantau dengan nyata history market, terus bagaimana kekuatan antara buyer dengan seller mana yang lebih kuat, teman-teman bisa membacanya, dan insya Allah di sini akan lebih akurat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya, silahkan teman-teman praktekkan saja, dan teman-teman gunakan untuk eksekusi di forex, cryptocurrency ataupun di binary option, semuanya bisa teman-teman. Oke, di sini buyer sudah lemah tadi teman-teman ya. Di sini buyer sudah lemah. Nah, di sini hadir candlestick merah ya. Berarti kita sell setelah ini teman-teman. Kita coba sell ya. Oke. Kita coba sell. Di sini laptop saya sedikit nge-lag tiba-tiba ya. Kenapa saya sell di sini teman-teman? Karena di sini merah mulai menguat teman-teman ya. Dimana sebelumnya menjadi hijau, tetapi dilawan oleh seller sehingga akhirnya dia close di bawah sini. Nah, ini pertanda bahwa buyer sedang berada pada tekanan seller teman-teman ya. Jadi kita eksekusi lagi di sini. Ini ketika teman-teman kombinasikan dengan teknik golden moment yang saya ajarkan di e-course begitu ya, maka akan semakin sempurna teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau lebih dalam lagi, lebih detail lagi, silahkan jangan ragu-ragu teman-teman, gabung saja di e-course-nya ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan materi detailnya di sana begitu ya. Oke. Di sini buyer mulai melawan teman-teman. Oke, kita dapat lagi tapi kita dikasih doji lagi teman-teman ya. Tadi di depan dapat tapi dikasih doji lagi. Nah, di sini teman-teman merah hadir lagi ya.
Kenapa di sini market volatilitasnya begitu tinggi? Nah, ketika volatilitas cukup tinggi seperti ini, banyak sumbu-sumbu seperti ini, maka teman-teman skip dulu, jangan lanjut begitu ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Begitulah cara membaca candlestick ya. Begitulah cara melihat kekuatan antara buyer dengan seller. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman mendapatkan profit yang konsisten bertrading dimanapun ya, baik di forex, cryptocurrency ataupun di binary option. Silahkan teman-teman gunakan ilmu-ilmu yang ada di channel ini. Insya Allah teman-teman bisa meraih profit konsisten. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.